Pernikahan. Siapa sih yang gak suka acara pernikahan? Ya, tentu semua orang menyukainya. Karena apa? Ya, karena dengan acara pernikahan tersebut kita bisa berkumpul dengan keluarga satu sama lain yang tadinya disibukkan dengan kesibukan sendiri. Kita jadi bisa meluangkan waktu untuk menghadirinya. Walau terkadang kita harus datang jauh untuk datang ke acara tersebut. Tapi pernahkah kalian menghadiri acara pernikahan tapi pulangnya kalian malah melewati jalan yang gak dikenal, dan kalian masuk ke sebuah sungai yang dimana tadinya sungai itu ada jembatannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Daily. Kembali lagi bersama saya Anto, selaku announcer yang akan membawakan berbagai macam kisah-kisah mengerikan buat kalian. Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian, bagi kalian yang sudah support dan subscribe channel ini hingga sampai sekarang ini. Gua doain semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melipat gandakan kebaikan kalian. Amin. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dimana kisah ini diceritakan oleh twitternya @susahtidur dengan judul Jalan Pulang. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih berkembang dalam membuat konten-konten horor buat kalian. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Cerita ini akan diceritakan dari sudut pandang orang pertama. Malam sudah sangat larut. Kami tiba juga pada sebuah tujuan, yaitu sebuah desa. Kami disambut hangat oleh calon keluarga baru, kakak sepupuku. 2 hari lagi kakak sepupuku akan menikah dan melepas masa lajangnya. Belum ada setengah jam kami beristirahat, tiba-tiba saja Mas Simin berbicara dengan nada serius. "Selamat malam, Pak, Bu. Saya Simin, mewakili dari Tegal. Kami sudah melaksanakan tugas kami mengantarkan Agung sampai Banjarnegara. Dan tugas kami sudah selesai sampai di sini. Kami semua mohon pamit untuk pulang ke Tegal." Mas Simin tiba-tiba saja pamit. "Loh, kok tiba-tiba sekali? Rokok belum habis, teh di kelas masih banyak, kue dan cemilan baru sedikit yang dimakan. Lagian ini sudah larut malam. Bukannya Pak Dedi Tegal bilang kita disuruh menginap? Mau kemana sih Mas? Kok kesusu pulang? Buatan nginap di sini mawon?" Salah satu keluarga dari Banjarnegara bertanya. "Tidak, Bu. Saya langsung saja biar bisa istirahat sebelum acara pernikahan. Lagian nanti kalau di sini malah merepotkan." Mas Simin masih kekeh mau pulang. "Loh, Mas, bukannya Bapak bilang semua nginep dulu sampai subuh?" Mas Agung mencoba menahan. "Sudah, nggak usah Agung, keburu pagi, nanti malah sedikit waktu untuk istirahatnya." "Loh, bukannya malah lebih baik kalau kita bermalam di sini, istirahat sampai subuh. Setelah sholat subuh bisa melanjutkan perjalanan seperti pesan Pak D." Akhirnya kami semua bangun dari kursi masing-masing, bersalaman dan berpamitan. Bekal di badan belum juga menghilang, ada juga makanan yang belum disantap, dan pikiran aku masih bertanya, kenapa buru-buru pulang di malam dingin dan medan yang tidak kami kenal? Mau diantar sampai pertigaan desa nggak Mas? Sebenarnya gampang sih. Dari jalan utama desa lurus terus, nanti mentok
ada pertigaan. Nah, terus di situ belok kiri, jalan menurun. Tapi jangan ke kanan ya, itu jalan ke bukit rusak. Mas Agung mencoba menawarkan bantuan. Nggak usah Gung, gampang kok jalannya, aku sudah ngerti, saut Pak supir. Akhirnya kami berempat berpamitan dan meninggalkan desa. Sudah larut malam, udara saat itu sangatlah dingin. Aku duduk di depan menggantikan kursi Mas Agung dan menemani supir. Mas Imin dan Pak D duduk di bangku tengah, bangku belakang kosong. Untuk jaga-jaga, aku mencoba membuka Google Map. Tapi saat itu sinyal benar-benar tidak bersahabat di sini. Sambil terus mencoba membuka aplikasi map, aku ngobrol dengan supir biar nggak ngantuk. Saat itu kecepatan mobil bisa aku katakan ngebut. Mungkin karena sudah larut malam, jalanan sepi, jadi supir bisa memacu mobilnya dengan kecepatan maksimal. Jalanan yang aku rasakan sangatlah nyaman, dan kami semua merasa nyaman di dalam mobil. Aku tak tahu berada di mana. Malam membuat semuanya terlihat sama. Cahaya yang terlihat hanyalah sekilas saja. Mungkin beberapa lampu di jalan membuatnya terlihat agak sedikit terang. Saat itu aku kagum sama Pak supir. Tenaganya kuat banget. Saat berangkat dia yang bawa, sekarang saat pulang dia lagi. Padahal ada Mas Imin yang bisa menggantikannya. Pak, nggak capek ya nyetir terus? Tanya saya. Nggak di, jawab singkat Pak supir. Aku mengira saat itu obrolanku akan berlanjut ke obrolan yang lain. Tapi ternyata benar-benar tidak, dan hanya dijawab dengan jawaban yang singkat. Mungkin beliau fokus dalam berkendara dan membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Tapi aku masih bertanya-tanya, ada masalah apa sih sebenarnya si sopir ini? Kenapa dia buru-buru pulang? Padahal hari pernikahan masih 2 hari lagi. Aku masih terdiam. Mas Simin dan Pak Den dulu juga diam. Kami semua tidak ada yang tidur. Tapi aku merasa aneh. Kenapa semua seperti terpaku pada sesuatu? Tak ada komunikasi, tapi tak ada juga yang terlelap. Padahal malam sudah sangat larut. Belum selesai berpikir, tiba-tiba saja mobil berhenti. Ban selip, tidak bisa berjalan, seperti tertahan sesuatu. Kenapa Pak mobilnya kok berhenti? Oh, nggak nopo-nopo kok di, jawab si sopir singkat. Semua orang terdiam. Akhirnya aku meminta Pak supir agar aku turun dari mobil. Saat aku buka pintu mobil dan turun, pohon salak pertama lah yang aku lihat. Lalu aku melihat ban belakang yang ternyata selip karena lumpur. Jalanan di belakang terlihat menanjak. Lalu aku menuju ke depan, dan seketika itu dadaku terasa sakit karena kaget. Tubuh terasa lemah sesaat karena mobil kami berada di ujung jurang. Di bawahnya sekitar 2-3 meter terdapat sungai yang mengalir. Aku langsung mengabarkan apa yang aku lihat kepada semua yang ada di dalam mobil. Aku memerintahkan supir untuk cepat-cepat menarik rem tangan. Mas Simin seperti ikut sadar dengan situasi yang ada.
Akhirnya Mas Imin dan Pak Din dulu ikut turun memastikan apa yang sedang terjadi. Kami bertiga bingung kenapa kami tiba-tiba berada di sini. Kanan kiriku kebun salak, depan tebing dan sungai. Belakang jalanan tanah menurun dan semuanya nampak gelap. Penerangan satu-satunya hanya dari lampu mobil. Saat itu kami tak dapat putar arah. Jalan hanya cukup untuk satu mobil. Aku perintahkan Pak sopir untuk mundur, dan berkali-kali dicoba, hasilnya tetap sama. Mobil tak bisa mundur. Jalan satu-satunya hanya dengan mundur. Sisi kanan dan kiri hanya berjarak beberapa sentimeter saja sudah kebun salak. Depan, mungkin kalau telat sedikit saja mobil sudah turun ke sungai. Bagian moncong mobil sudah berada di bibir tebing. Pikiranku masih kacau. Aku coba mencerna kenapa bisa sampai di sini. Dan parahnya lagi, kami semua tak ada yang punya nomor HP Mas Agung. Satu-satunya orang yang mungkin tahu daerah Banjarnegara. Aku melihat si sopir masih saja diam di kursinya. Pandangannya nampak lurus ke depan. Di saat semua panik, cuma sopir yang tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ada sesuatu yang gak normal, dan aku langsung memerintahkan Pak sopir untuk turun. Kok diam saja sih? Bapak tadi lihat jalan gak sih? Kok sampai masuk ke sini? Tanyaku. Gak tahu aku Aku juga gak paham, jawab si sopir. Sepertinya percuma melakukan komunikasi dengan Pak sopir. Beliau masih diam saja. Sampai tiba-tiba gaweku berbunyi. Ada sesuatu yang menelpon. Saat itu aku langsung angkat saja. Posisi di mana sekarang? Ini aku Agung. Wah, Mas Agung, kebetulan sekali nelpon saya, Mas. Apa Mas Agung gak langsung istirahat? Padahal malam kan sudah semakin larut. Oh iya Mas, aku nyasar nih. Di mana, Di? Ada patokan yang bisa bikin jelas nggak kamu di mana? Mas, aku ini belasuk. Kanan kiri kebun salak, dan di depan saya ada tebing yang di bawahnya terdapat sungai. Apa nggak bisa mundur, Di? Nggak bisa, Mas. Jalannya turun, curam. Kami sudah mencoba, tapi mobil tetap tidak kuat. Ya udah, share lokasi aja, biar Mas tahu posisi kamu. Aduh Mas, nggak ada sinyal. Buka map aja nggak bisa. Sudah dicoba berkali-kali Mas, tapi gagal terus. Ya wes, nanti saya cari bantuan ya. Kamu tahan di situ saja. Mas Agung menutup teleponnya. Sambil menunggu bantuan yang akan datang, aku harus melakukan sesuatu. Setidaknya aku tahu posisiku ini ada di mana. Apakah di sekitar sini ada rumah penduduk? Setidaknya jika ada, kami bisa tanya dan memastikan posisi agar bantuan bisa datang lebih cepat. Mas Imin bangun dari duduknya. Di, aku ke atas sebentar ya. Tak coba cari rumah penduduk. Siapa tahu ada bantuan. Sama sekalian cari musola. Biasanya ada orang kan kalau subuhan. Nah, saat itu kita bisa ngerti lokasi, kata Mas Imin. Ya sudah Mas, aku sama Pak D dan Pak sopir di sini dulu, jaga mobil. Tetap hati-hati ya Mas, barangkali ada begal, kataku pada Mas Imin. Iya deh. Mas Imin berjalan ke atas meninggalkan kami bertiga. Belum lama Mas Imin ke atas, gerimis pun turun. Wah, nggak baik nih. Jalanan pasti akan menjadi licin. Dan ini malah bisa menjadi mobil tambah susah untuk mundur dan ke atas. Ya, tapi mau gimana lagi? Aku nggak bisa nolak dan ini sudah kehendak ilahi. Masih mencoba untuk memikirkan cara keluar dari tempat ini, tapi seperti menghadapi jalan buntu, tidak bisa melakukan apapun selain menunggu bantuan. Mas Agung sampai saat ini juga belum ada kabar. Di, itu loh supirnya, kok diam saja? Apa kamu gak curiga? Celetuk Pak Din dulu.
Dari tadi orang itu cuma diam saja kok deh. Gak tahu kaget, gak tahu gimana. Aku juga gak paham. Tapi aku ngerasa jalan itu halus loh. Kok bisa kesasar ke kebun salak gini ya? Malam-malam pula. Jujur, aku takut ada memedi. Tahu gak Di? Konon katanya pohon salak itu banyak genderuwonya loh Di. Yang bener aja toh Dede. Jangan nakut-nakutin gitu. Bikin gak fokus loh. Ini lagi fokus cari informasi dulu. Doain yang baik-baik saja toh De. Saat itu kepikiran juga sama yang tak kasat mata. Tapi jangan sampai lihat hal-hal yang kayak gitu. Dalam hati aku terus membaca doa sebisaku agar terhindar dari hal-hal yang sifatnya mengganggu. Aku masih terus menunggu kabar dari Mas Agung dan Mas Simin. Dan sekarang sudah sepertiga malam, tapi belum ada satupun yang datang, minimal memberikan kabar baik terkait lokasi. Tiba-tiba handphone berbunyi. Mas Agung menelepon lagi. Di, tadi saat kamu pulang, kamu ngerasa jalanan nanjak nggak? Datar kok Mas, halus kok jalannya. Kamu nggak nemuin jalan terjal kan? Atau bebatuan? Enggak kok Mas, lancar, halus dan datar saja. Mas Agung lalu menutup teleponnya. Aku pun bingung, kenapa Mas Agung bertanya seperti itu. Memangnya kenapa? Ada apa dengan jalannya? Kami semua tahu, tadi mobil berjalan kencang. Jalanan yang kami lewati juga sangat bagus. Tapi Mas Agung bertanya seolah-olah jalan yang kami lewati itu rusak. Mobil yang kami tumpangi juga menunjukkan tanda-tanda habis melewati jalan yang rusak. Kalau kecepatan 80 sampai 90 km per jam pasti sudah terasa jika jalanan berlubang. Bodi mobil juga tampak masih bagus. Tak ada bekas gesekan di jalan yang rusak. Bahkan saat sudah masuk ke kebun salak ini saja, bodi mobil masih baik, tidak ada yang baret. Tiba-tiba Mas Simin menelpon. Di, aku menemukan desa ini. Tapi jaraknya dari TKP 400 meteran. Saya masih mencari warga. Sebentar lagi akan masuk sholat subuh. Pasti ada orang yang datang ke musola. Mas Simin mengabarkan temuannya. Oh baik Mas, alhamdulillah kalau gitu. Tolong tanyakan ya nama desa supaya saya bisa kasih info ke Mas Agung. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong, lagi pada ngapain sekarang? Apa mobil tidak bisa bergerak Di? Belum ya Mas. Apalagi ditambah lagi sekarang hujan, ban jadi makin selip. Ya sudah, pertahanin aja posisi kamu. Aku juga tak cari bantuan warga sekitar. Oke Mas, laksanakan. Ya wes Mas, tak tunggu kabar selanjutnya. Oke Di, siap. Mas Simin mematikan handphonenya. Menunggu lagi. Itu saja yang kami lakukan. Saat ini yang bisa saya ajak bicara jelas hanyalah Pak Din dulu. Masih duduk dalam mobil karena di luar gerimis semakin besar. Handphone kembali berbunyi. Kali ini Mas Agung menelpon. Di, gimana keadaannya? Belum ada perubahan. Mas Simin lagi ke atas, mau cari tempat buat sholat subuh. Sekalian tanya warga desa. Di atas ada beberapa rumah Mas. Tiba-tiba terdengar sebuah teriakan seorang wanita. Masuk, masuk. Ayo semuanya masuk mobil. Setelah itu Mas Agung langsung mematikan handphonenya seperti sedang terburu-buru. Aku jadi kepikiran, semoga Mas Agung tidak kenapa-napa gara-gara kami yang sebentar lagi menikah malah kerepotan mencari posisi kami berada. Tak terasa waktu pun berjalan. Terdengar suara azan subuh berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lega rasanya. Sebentar lagi pasti ada kabar dari Mas Simin. Beberapa menit setelah azan, Mas Simin pun menelpon memberikan kabar. Di, aku sudah tahu posisinya. Sekarang aku di musola Al-Ikhlas Desa C. Ternyata nggak jauh-jauh banget kok dari desa calon istrinya Mas Agung. Kamu segera kabari Mas Agung ya. Aku sedang meyakinkan penduduk desa
karena mereka tidak percaya bahwa kita kesasar sampai ke dalam. Kata salah satu penduduk desa, jalan depan terkena longsor, hanya truk yang bisa berjalan, dan kalau mobil pasti susah. Mereka tak percaya mobil yang kita tumpangi berjalan sampai dalam. Ya sudah, aku sholat dulu ya, telepon aku matikan. Aku pun melongo. Mobil melewati jalan yang terkena longsor. Nggak mungkin. Kita tahu sendiri jalan yang kita lewati itu jalan yang halus, bagus dan mulus. Longsor. Lamunanku dibuyarkan oleh panggilan Mas Agung. Halo Di, gimana kabarnya? Iya, halo Mas. Kami sudah tahu posisinya. Kita kesasar dan kejebak di desa C. Di perjalanan menuju desa, jembatannya rusak karena longsor. Aku sudah sampai sana. Cuma di atas jembatan aku nggak berani turun. Lagian jika maksa turun, posisimu tidak jelas. Ya sudah, tunggu ya. Aku akan segera datang mencari bantuan dari desa calon istriku. Iya Mas, siap. Ya sudah, aku tak bisa bantu apa-apa. Aku harus tinggal di rumah. Maaf, saya tak bisa mengunjungi setelah evakuasi. Iya Mas, nggak apa-apa. Maaf malah ngerepotin Mas. Iya, nggak apa-apa Di. Senenge juga musibah. Yang penting hati-hati dalam perjalanan pulang ke Tegal. Aku tutup teleponnya ya Di. Iya Mas, silakan. Mas Agung mengakhiri teleponnya seperti suara orang yang kelelahan dan kurang istirahat. Ngomong-ngomong masalah istirahat, badan juga sudah bekal-bekal. Tapi ya sudahlah, harus bertahan. Sinar matahari datang dengan malu-malu. Pagi itu mendung setelah hujan gerimis semalam. Mas Imin akhirnya kembali lagi ke mobil membawa beberapa warga sekitar. Nampak raut wajah keheranan melihat mobil yang masuk ke Salak. Kata warga sekitar, kejadian ini baru mereka alami. Salah satu warga bercerita, desa mereka habis kena longsor saat awal tahun. Banyak rumah penduduk hancur dan jembatan penghubung ke kota rusak, terputus. Jalan satu-satunya membuat jalan darurat yang hanya bisa lalui mobil besar dan truk besar. Kami diberi makanan ringan seperti tela rebus, gorengan, juga teh panas untuk mengisi perut kami. Warga desa ini ramah-ramah, dan tak lama berselang warga desa B, desa calon istri Mas Agung tiba. Mereka naik mobil besar bertenaga diesel dengan bak terbuka. Setelah melakukan obrolan, kami semua sepakat mobil ditarik dengan tali tambang yang dikaitkan pada mobil besar. Percobaan pertama dilakukan, tapi tak membuahkan hasil dan ban pun terselip. Beberapa warga mendorong dari samping. Ada juga yang memberikan papan kayu pada ban agar mobil bisa bergerak. Jalanan yang curam, tanah yang habis diguyur hujan membuat semakin sulit proses evakuasi. Percobaan kedua dan ketiga gagal, tapi ganti menggunakan truk. Tak jauh beda hasilnya, sama saja. Mobil masih tak mau bergerak. Akhirnya ada seseorang yang berkata, "Sudah, tarik saja dengan tangan." Percobaan terakhir dilakukan. Sekitar 25 orang bersiap menarik mobil tersebut. Posisi mobil di bawah, tali tambang sudah dipegang semua orang. Dari atas, mereka menarik mobil pelan. Sopir terus berusaha menggerakkan mobil, ban terus berderit, bunyi mesin terus meraung. Pelan tapi pasti, mobil mulai bergerak ke atas. Warga bahu-membahu menariknya. Spion sebelah kiri kena pohon salak. Aneh, rasanya waktu itu jalan ini seperti tak ada yang menghalangi. Tapi saat mau keluar, beberapa pohon posisinya sangat mepet dengan mobil.
Akhirnya mobil kembali ke jalan utama. Kami sangat berterima kasih kepada masyarakat desa yang sudah membantu proses evakuasi. Sebagai tanda terima kasih, Mas Imin memberikan uang kepada salah satu warga desa, tapi semuanya menolak. Mereka sudah sering membantu kami dan mereka ikhlas melakukan semuanya. Setelah semuanya beres dengan persiapan sudah selesai, kami semua pamit melanjutkan perjalanan pulang. Mobil dari desa B mengawal kami sampai ke jalan provinsi. Mobil desa B berjalan di depan dan kami mengikutinya di belakang. Dan selang beberapa menit perjalanan, kami merasakan jalanan yang benar-benar rusak. Kami melihat jembatan yang putus seperti yang Mas Agung ceritakan tadi. Jalanan masih tanah dan banyak bebatuan. Mobil kami naik dengan susah payah sampai akhirnya bisa kembali ke jalan beraspal. Jalan yang kami lewati banyak sekali lubang. Kami melewati hutan pinus dan terus turun ke bawah. Akhirnya sampai juga di jalan provinsi. Rombongan pun sudah kembali setelah mengantarkan kami. Kami berjalan pulang menuju Tegal. Baru 20 menit berjalan, kami diteriaki oleh banyak orang. Beberapa pengendara motor juga menyuruh kami menepi. Ternyata ada sesuatu yang lepas dari mobil kami. Roof atau palang atas mobil bagian atas lepas dan perlu diperbaiki terlebih dulu. Supir dan Pak Den dulu memperbaiki roof rail. Aku dan Mas Imin beristirahat. Benar-benar lelah rasanya, ingin sampai rumah. Mas Min juga kadang-kadang terlelap tidur. Semalaman dia mencari informasi posisi kami di desa yang tidak kami kenal. Akhirnya setelah 30 menit roof rail terpasang kembali. Kami melanjutkan perjalanan dan saat itu waktu menunjukkan pukul 10 dan kami mulai lepas Banjarnegara menuju Purbalingga. Melewati jalan seperti berangkat, melewati pohon randu kembar lagi, bedanya ini siang hari. Tapi ada satu hal aneh yang saya rasakan saat itu. Perjalanan pulang seperti lebih lama dari saat kami berangkat. Aku pun terbangun dari tidurku. Mobil masih dalam keadaan berjalan. Tak ada komunikasi antara kami berempat. Semuanya kelelahan, kecuali satu, Pak Sopir. Aku pikir Mas Imin akan menggantikan Pak Sopir, tapi ternyata tidak. Dia masih mengendalikan laju kecepatan mobil sampai saat ini. Aku langsung melihat jam di handphone dan waktu saat itu menunjukkan hampir pukul 5 sore. Yang benar saja, masa belum sampai? Aku pun melihat sekitar. Rasanya sudah melewati daerah ini. Bangunannya, jalanannya seperti berulang kali kami lewati. Tapi satu hal saat ini, kami sudah sampai di kota Tegal. Tapi kenapa Pak Sopir malah muter-muter? Akhirnya saya bangunkan Mas Imin dan dari situ aku beritahu info Mas Imin. Dalam keadaan yang sudah lelah, Mas Imin menegur Pak Sopir dan seketika itu raut mukanya berubah seperti orang yang kaget. Dari situ Mas Imin akhirnya mengarahkan mobilnya menuju rumah. Kami pun sudah sampai rumah menjelang maghrib. Aneh rasanya, perjalanan yang kami tempuh awalnya membutuhkan waktu 4-5 jam. Sekarang saat pulang malah menjadi lebih dari itu. Kami semua kelelahan. Duduk di teras rumah Mas Agung dan dari dalam keluar Pak DS, bapak dari Mas Agung. Kami disambut oleh keluarga Mas Agung, disuruh istirahat sebentar sebelum kembali ke rumah kami masing-masing. Pak DS tidak menanyakan kejadian kemarin. Beliau cuma bilang, "Sudah, yang sudah terjadi jangan dipikir dalam-dalam. Yang penting pulang dengan keadaan selamat. Kalau bisa cerita ini jangan diceritakan, jangan dibuka, biar disimpan sampai acara selesai."
Lalu saat itu tiba-tiba aku melihat si sopir tiba-tiba menggigil. Lalu Pak DS langsung memberikan 1 gelas air putih yang sudah diberi doa. Setelah Pak sopir meminum, dia pun menjadi lebih tenang. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi kebingungan. Setiap diajak bicara pasti nggak pernah nyambung. Pak DS bilang kalau Pak sopir ini adalah orang yang paling awal kena. Pertama di Randu Kembar, kedua di sekitar kebun sala arah masuk desa. Demi keselamatan yang lainnya, Pak DS menyarankan Pak sopir untuk istirahat terlebih dahulu. Pak sopir harus istirahat penuh karena perlu waktu seminggu untuk memulihkan kondisinya seperti semula. Sore itu kami minum teh poci sambil mendengarkan cerita dari Pak DS. Beliau memberikan wejangan tentang rasa syukur akan kehidupan dan keselamatan yang sudah diberikan. Dan setelah itu pun akhirnya kami pulang. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu cerita horor dari saya ya. Dan semoga kalian mendapati pelajaran dari kisah ini, bahwa setiap kali kalian berjalan, pastikanlah kalian selalu berdoa dan memohon keselamatan kepada Sang Pencipta.